Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kau ingin tahu siapa dirimu yang sesungguhnya di dalam Tuhan, lihat saja reaksimu ketika mengalami tekanan. Engkau menyerah atau engkau fokus sama Tuhan? Ketika kita mengalami himpitan, tekanan, persoalan, masalah yang berat, masalah yang ruwet, masalah yang bingung, doa yang belum dijawab, masalah kekurangan, masalah bangkrut, masalah dihina, diperlakukan buruk orang lain. Reaksi kita akan menentukan kita ini sebenarnya seperti apa di hadapan Tuhan. Kita bisa ngomong rohani, kita bisa khotbah, kita bisa pelayanan kayak apapun juga namanya. Kita udah hafal banyak ayat, kita rajin ke gereja dari kecil sampai tua. Tetapi kalau reaksimu selalu salah, reaksimu tidak mencerminkan seperti Tuhan bersikap, seperti Tuhan berkelakuan, tapi malah kelakuanmu, sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu seperti orang dunia ketika menghadapi tantangan dan tekanan, itu membuktikan bahwa engkau belum dewasa di dalam Kristus. Justru dalam kondisi tertekan, justru dalam kondisi butuh pertolongan Tuhan, dan belum mendapatkan pertolongan Tuhan, sikap hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Akan menunjukkan betapa engkau ini mencintai Tuhan, sungguh-sungguh dewasa di dalam Kristus, atau malah jadi orang yang bayi rohani yang gak ngerti apa-apa. Kita akan lihat reaksi seseorang akan menunjukkan siapa dia sesungguhnya di dalam Tuhan. Banyak orang gak sadar. Dia pikir, ya aku udah melakukan aktivitas rohani kok. Tapi ketika ditekan, marah, teriak-teriak, histeris, panik. Kelihatannya sih melakukan banyak aktivitas rohani, tetapi ketika diperlakukan buruk, mulutnya jahat, sikapnya buruk, kelakuannya jelek. Itu membuktikan sesungguhnya siapa sebenarnya dirinya. Kalau kita ingin tahu diri kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, aslinya kita seperti apa, ya lihat aja reaksimu waktu kamu tertekan. Waktu doamu gak dijawab, waktu kamu bangkrut, waktu kamu menghadapi masalah. Kamu tuh sungguh-sungguh cinta Tuhan, sungguh mengasihi Tuhan, atau kamu gak peduli dengan Tuhan. Reaksimu akan menentukan, reaksimu akan mencerminkan siapa hidupmu sesungguhnya. Justru kalau kita mengalami tekanan, himpitan, persoalan, doa belum dijawab, kebangkrutan, dicelakain orang lain, diperlakukan buruk orang lain, dan kamu bereaksi, relax, enjoy, dan tenang, karena kamu sudah tahu, kamu nggak perlu bereaksi berlebihan, izinkan sisanya biar Tuhan yang bekerja, bukan kamu ngotot pakai caramu sendiri. Itu tandanya itu tandanya bahwa engkau sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan dan hidup penuh penguasaan diri, sudah dewasa di dalam Kristus. Semakin seseorang kenal Tuhan, semakin seseorang ngalami Tuhan secara pribadi, orang itu bisa cool, relax, enjoy ngadepin masalah, nggak gampang panik, nggak gampang histeris, nggak gampang khawatir, nggak gampang kacau. Kalau hari ini engkau masih gampang khawatir, gampang panik, gampang kacau, karena hidupmu sebenarnya nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Engkau masih bayi rohani. Makanya masih terpengaruh oleh kejadian yang ada. Orang yang kuat di dalam Kristus, boleh dia menghadapi kejadian buruk, boleh menghadapi masalah buruk, tapi dia rileks loh. Fokusnya bukan kepada masalahnya, fokusnya kepada Tuhan. Engkau hari ini yang sedang bergumul, berjuang, ngalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Jangan fokus kepada masa sulitmu. Fokusmu harusnya pada pribadi Tuhan. Kalau fokusmu kepada pribadi Tuhan, engkau akan menjadi orang yang enjoy. Boleh sih ngadapin masalah, boleh sih ngadapin tekanan, boleh menghadapin buruk, tapi kamu tenang saja. Karena di balik semua ini, Tuhan akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan dahsyat. Nah, ini dibutuhkan. Hal yang seperti ini dibutuhkan. Seseorang harus ngalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kita akan lihat di Mazmur 121. Mulai ayat yang pertama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di manakah datang pertolonganku? Kalau engkau hari ini sedang mengalami persoalan yang rumit, sedang menantikan pertolongan Tuhan, kok rasanya belum ada ya, terlihat ya. Kamu mau cari pertolongan manusia atau kamu mau datang kepada Tuhan dulu? Harusnya kalau kita menghadapi masalah persoalan, yang harus kita cari itu Tuhan dulu loh. Contohnya saja yang simpel. Ketika kepala kita pusing, kita langsung berdoa sama Tuhan, atau kita malu langsung buru-buru cari kotak obat, cari Panadol. Yang menjadi harta yang paling mahal dalam diri kita itu siapa? Itu yang hati kita itu selalu mencari. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau yang paling berharga Tuhan, kita akan fokus cari Tuhan.
Kalau yang paling berharga adalah diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang kedagingan. Semakin kita ini menjadi orang yang ngikutin kehendak Tuhan, berjalan, mengalami keintiman dengan Tuhan, benar-benar real mengalami keintiman dengan Tuhan. Orang Kristen harus mengalami keintiman dengan Tuhan, bukan kata pendeta, bukan kata hamba Tuhan, tapi engkau harus mengalami secara personal. Kenal Tuhanmu itu karena pengalamanmu dengan Tuhan. Kau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu engkau nggak ada pertolongan, orang lain nggak bisa nolong, orang di sekitarmu nggak bisa menolong, kamu akan melihat Tuhan sebagai penolongmu yang utama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ini udah cari pertolongan ke sana kemari. Coba cari jalan keluar sendiri dan nggak dapat pertolongan. Harusnya kalau udah sampai seperti itu, yang cari Tuhan dulu. Di ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Banyak orang ngadepin masalah yang cari pertolongan kepada pendeta, kepada hamba Tuhan. Kalau kita ini ngadepin masalah, boleh sih nelpon pendeta itu boleh. Minta konseling sama pendeta itu boleh. Oh, saya itu terbuka, Bapak Ibu bisa hubungi saya lewat direct message atau lewat send messenger. Pasti saya jawab, pasti saya respon dengan baik. Kalau engkau sudah bertumbuh di dalam Kristus bertahun-tahun jadi orang Kristen, sudah dewasa harusnya, ya kamu harusnya cari Tuhan sendiri, kenali Tuhan sendiri. Tapi kalau masih orang baru, bertobat dan sumpek, benar-benar sumpek, pasti saya jawab. Kok cari saya, hubungi saya, pasti saya jawab. Tetapi perjalanan kekristenanmu tidak berhenti hanya waktu ngadapin masalah, kamu lari cari pendeta. Harusnya waktu kamu punya masalah, kamu harusnya cari Tuhan. Tanya Tuhan, lu kenapa kok ini diizinkan terjadi Tuhan? Maksudmu apa? Aku kok belum dapat pertolongan Tuhan? Tujuanmu apa? Dari semua kejadian hidupku yang aku alami dan aku pernah ngambil keputusan yang salah dan akhirnya aku menghadapi trouble sampai hari ini. Maksudmu apa? Di balik semua kejadian-kejadian yang aku alami itu loh, tujuanmu tuh apa sih Tuhan? Harusnya kan kita cari Tuhan dahulu, bukan cari pendeta. Tapi rata-rata orang Kristen kalau kena masalah kan cari pendeta dulu. Kalau nggak cari temannya, cari teman yang lain untuk chat atau apalah ngobrol dan lain sebagainya. Harusnya dicari Tuhan dahulu. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi persoalan dan masalah, kita boleh cerita sama orang lain. Tetapi kita harus bawa dulu di hadirat Tuhan. Curhat dulu aja sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Saya ini seringkali mengalami masa-masa yang sulit lah. Kadang istri saya juga nggak tahu. Saya sering cerita dulu sama Tuhan. Baru kalau udah mulai ada jalan keluar, baru saya cerita sama istri saya. Saya seringkali mengalami masa-masa yang menurut saya harus berurusan sendiri dengan Tuhan. Karena saya tahu masa-masa itu, masa pendewasaan saya bersama Kristus. Saya mau lihat respon saya tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ya nikmatin aja jalan sama Tuhan. Nggak perlu kita ini komplain, nggak perlu menggerutu, nggak perlu ngomel. Kita tahu Tuhan yang kita sembah, yang kita layani itu siapa. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Kalau kita sering belajar firman, kita sering merenungkan firman, yang menjadi sumber pertolongan kita itu Tuhan kok. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keleleran, menderita, melarat, kekurangan. Tidak akan pernah biarkan. Selama kita ini mau berada di posisinya Tuhan. Di sisi lain kita juga harus bertanggung jawab dengan semua pekerjaan kita. Lah kamu sudah susah, sudah hutangnya banyak, sudah kelakuannya buruk, gak mau bertobat, malas kerja, ya kamu gak akan diberkati. Justru kita harus bertanggung jawab dengan semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita gak boleh malas, kita harus rajin bekerja. Sampai hari ini pun saya rajin kerja. Saya lakukan bagian saya yang Tuhan percayakan dalam hidup saya kerjakan dengan baik. Saya berusaha semaksimal mungkin pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya bukan tipe hamba Tuhan yang malas, yang gak mau kerja. Sudah banyak utang, sudah ekonominya kacau, malas bekerja. Bagaimana mungkin mengalami breakthrough dan terobosan? Harusnya minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan berikan hikmat, Tuhan nanti percayakan. Banyak hal yang kamu bisa kerjakan, dari situ Tuhan akan berkati. Harusnya kita itu memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Makanya orang yang nempel sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jadi orang jangan males ngarapi belas kasihan orang lain. Mulai minta hikmat Tuhan. Karena hikmat akan membuat kita mengerti pekerjaan apa yang harus kita kerjakan, jalan mana yang harus kita tempuh, kita melakukannya seperti apa. Kita harus tahu, jangan hidup kita ini males.
Ini saya lihat banyak orang yang hidupnya males, tapi pengen diberkati. Sampai gigimu ompong semua. Kalau kamu males ya kamu gak akan diberkati. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, ada bagian Tuhan yang Tuhan akan lakukan. Kita ini hidup harus ngikutin prinsip kerajaan Allah, bukan prinsip hidup kita sendiri. Tapi kita harus nempelnya sama Tuhan. Yang menjadi pertolongan hidup kita itu adalah Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan sampai hari ini biarkan kita belum mengalami breakthrough dan terobosan, kok seakan-akan Tuhan nggak campur tangan nih, kenapa? Bukan berarti Tuhan nggak peduli loh. Bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan hidupmu, biarkan hidupmu. Tuhan peduli. Tuhan ngerti banget. Orang Tuhan ciptakan kita sampai hari ini menjadi orang percaya itu Tuhan punya maksud dan tujuan. Bukan dibiarkan keleleran menderita babak belur ngalami masalah. Semua tokoh di Alkitab itu ngalami masalah. Semua ngalami persoalan. Tetapi reaksinya berbeda. Ada yang reaksinya ngawur, akhirnya mengambil keputusan yang salah. Dan ujung hidupnya akan binasa, hancur. Ada beberapa orang yang hancur hidupnya karena keputusan yang salah. Tapi banyak orang yang ambil keputusan yang benar sesuai yang Tuhan mau, Tuhan inginkan, dan ujungnya dia mengalami breakthrough dan terobosan. Semua tokoh di Alkitab yang tercatat itu adalah pelajaran mahal supaya kita tuh ngerti hidup kita ini punya maksud dan tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Kalau Tuhan punya maksud dan tujuan atas kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita jalan sendiri. Kalau kita ini dibiarkan jalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan, tanpa proteksi Tuhan, tanpa penjagaan Tuhan, hidup kita itu akan babak belur, hancur. Karena setan pingin kita dihancurkan, dibinasakan, dibikin kacau, melarat, miskin, dan menderita. Tuhan datang untuk memberikan kita hidup, supaya kita hidup mengalami kelimpahan, anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita bisa menikmati hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kita harus nempel sama Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi pertolongan, jadi sumbernya hari ini. Kalau kita tahu Tuhan sebagai sumbernya, kita kenal Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Kalau engkau nggak bangun keintimanmu dengan Tuhan, engkau nggak bangun dengan hidupmu dengan merenungkan firman dan melakukannya, praktek hidupmu sesuai dengan firman, hidupmu akan gampang goyah, gampang panik, gampang stres. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Tuhan gak akan biarkan kakimu goyah sampai stres, bingung, panik, gak tahu jalan keluar. Tuhan tidak akan pernah biarkan kamu sampai kacau. Tuhan tidak akan pernah biarkan kamu goyah, putus asa. Tuhan tidak akan pernah biarkan. Selama hatimu nempel sama Tuhan, selama hatimu fokus kepada pribadi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan berjanji kok. Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Tuhan artinya Tuhan berikan kemampuan kamu untuk berjalan melihat, berjalan dengan iman, melihat terobosan, melihat masa depan penuh iman, masa depan penuh pengharapan, masa depan penuh mujizat, masa depan digenapi dengan rencana Tuhan, dan namamu akan dipermuliakan karena Tuhan bekerja atas hidupmu dan atas anak cucumu. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak pernah tidur memperhatikan hidupmu. Di ayat yang lain, kita ini seperti biji matanya Tuhan yang dijagai begitu rupa. Ya mana mungkin sih Tuhan biarkan kita? Kalau hari ini engkau seakan-akan dibiarkan Tuhan, Tuhan sebenarnya nggak biarkan kok. Tuhan perhatikan reaksimu dulu seperti apa sebenarnya. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Kamu sungguh mencari Tuhan apa tidak? Kadang penderitaan kita itu kelihatannya beratnya bukan main. Tapi sebenarnya tidak berat kalau kita libatkan Tuhan. Kok rasanya ditinggal Tuhan beneran? Rasanya nggak dijawab Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak tinggalkan. Tuhan tetap jagain hidupmu. Tuhan tetap proteksi hidupmu. Tuhan tetap jagain hidupmu. Tetap berjalan seperti yang Dia mau dan Tuhan inginkan. Tuhan tidak akan biarkan kamu sendirian. Tuhan tetap jagai. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Loh, kamu mau takut apa kalau Tuhan menyertai hidupmu? Tidak perlu takut masa depan. Kamu sedang ditagih hutang. Nggak perlu takut kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti sanggup buka jalan. Dan Tuhan buka jalan itu dengan caranya, bukan dengan caramu.
Makanya buka mata, buka hati. Tuhan pakai orang-orang di sekitar untuk memberkati hidupmu, buka jalan atas hidupmu. Kadang Tuhan pakai orang di sekitar kita itu menolong kita. Kita nggak tahu orang yang mana. Bagian kita melihat dengan kacamata iman dan bersikap benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan selalu menolong kita. Dia tidak pernah tertidur menjagain kita. Gak akan biarkan kita menderita sampai babak belur dihabisin setan. Hanya sekejap dia seakan-akan membiarkan kamu sendiri, tapi sebenarnya kamu tidak pernah sendiri. Tuhan ngetes hatimu, sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Perhatikan yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kalau Tuhan naungan kita, Tuhan ada di sebelah tangan kanan kita. Kalau tangan kanan itu berbicara tentang kekuatan dan otoritas, kamu nggak akan takut dan stres, nggak akan bingung ngadapin masa depan loh. Wong Tuhan ada sebagai penjaga kita, sebagai naungan kita, dan Tuhan ada di sebelah tangan kanan kita. Bayangkan, Tuhan jagain, proteksi, lindungi. Apa sih sebenarnya yang kamu takutin? Kita itu takut, kita itu panik, kita itu stres. Karena kita tidak pernah melihat dengan kacamata ilahi. Kita melihat dengan kacamata kita sendiri masa depan yang penuh dengan kekacauan dan kegelapan. Tetapi yang harusnya kita lihat masa depan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang akan menopang kita. Karena Tuhan sendiri yang buka jalan atas hidup kita. Karena Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Gak perlu khawatir, stres, bingung. Lihat dengan kacamata Tuhan. Hari ini sadarin Tuhan sebagai penjagamu yang tidak pernah terlelap. Dia menuntun tanganmu. Bayangkan ayat yang ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Diproteksi, dijagain Tuhan. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Orang yang tahu kebenaran, orang yang ngerti kebenaran, orang yang ngerti dan kenal Tuhan, dia hidupnya akan rileks, enjoy. Karena yang menjadi pegangan adalah Tuhan. Ayat yang 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hari ini udah berdoa gak dijawab Tuhan. Jalan buntu, ngalami masa sulit, rasanya ditinggal Tuhan, berdoa mentok sampai plafon. Terus kamu pikir Tuhan gak tolong? Kamu pikir Tuhan meninggalkan kamu? Selama kamu hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup sungguh di hadapan Tuhan, tidak pernah meninggalkan hidupmu. Kalau hari ini kau dalam posisi kondisi berdosa, masih melakukan hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kenajisan, bertobat, Tuhan terima pertobatanmu, Tuhan ampuni dosamu, dan Tuhan akan pimpin hidupmu, akan mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami kemenangan. Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu. Tuhan punya rencana besar yang harus digenapi atas hidupmu, dan akan digenapi atas hidupmu sampai hari ini. Kalau hari ini belum mengalami apa-apa, nikmatin saja perjalananmu dengan Tuhan. Nikmatin, enjoy, relax, jalan terus sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tuhan jagain kamu. Tuhan tidak terlelap sedikit pun menjaga hidupmu, memproteksi. Bahwa kita itu adalah seperti biji matanya sendiri. Bayangkan, biji mata Allah yang dijagai, diproteksi. Loh, kamu takut, bingung. Karena apa? Kenapa meski stres? Kenapa meski panik? Kenapa meski kacau? Kenapa meski minum obat tidur? Karena kamu gak ngalami Tuhan. Kamu terlalu pusing dengan pikiranmu sendiri, dengan perasaanmu sendiri, dengan kepikiran kamu, dengan persoalan masalah hidupmu. Kamu belum bisa menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini, sadarin Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan yang melindungi kita. Dan pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan buka jalan. Tuhan itu selalu buka jalan atas semua persoalan masalah yang kita hadapi. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sampai babak belur diinjek-injek setan, digagain setan. Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau hidup kita menjadi kepanjangan tangannya, kepanjangan lidahnya. Kalau Tuhan mau pakai hidup kita menjadi kepanjangan lidah Tuhan, mulutmu diberkati. Bukan keluar ngomel, bukan keluar gerutu, bukan keluar keluhan, bukan keluar cacian, tapi keluar berkat. Keluar
urapan, hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Hidupmu akan diberkati supaya engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau tanganmu jadi kepanjangan tangan Tuhan, tanganmu akan memberkati banyak orang, dan engkau pasti diberkati Tuhan. Bagian kita kan menyerahkan hati kita nih hari ini. Kita meski ngalami Tuhan, kita meski kenal Tuhan, kita meski taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan taruh pada kepanikan, jangan taruh pada kehancuran. Jangan fokus dengan kata orang, jangan fokus dengan narasi orang di media sosial. Oh nanti krisis, nanti kacau, ekonomi babak belur, ekonomi bangkrut, segala macam, negara kondisi krisis. Kamu di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kamu krisis. Tuhan tidak pernah biarkan kamu menderita. Tuhan masih jagain kok. Karena rencana Tuhan harus digenapi di muka bumi. Rencana Tuhan suka tidak suka harus digenapi dan dinyatakan di muka bumi. Yang dipakai untuk menjadikan rencana Tuhan digenapi itu adalah orang-orang percaya. Loh, kita itu mau pegang siapa sekarang? Mau pegang Tuhan atau mau pegang perkataan orang? Kalau semakin kita memberi hidup kita di hadapan Tuhan, hidup akan dipakai Tuhan. Bukan hanya dipakai Tuhan, diurapin Tuhan. Bukan hanya sekedar diberkatin Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya. Sekarang pengharapan kita kemana? Fokus kita kemana? Kepada persoalan masalah atau kepada rencana Tuhan? Dan untuk hidup kita ini ngikutin rencana Tuhan, ngikutin fokus kepada janji Tuhan, ya kita harus belajar menaruh hidup kita ini sepenuhnya di tangan Tuhan. Bukan pada pola pikir kita sendiri, bukan cara pandang kita sendiri. Kita menaruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikiran, kemauan, kehendak kita ini ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Semakin kita menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidup kita, reaksi kita benar seperti yang Tuhan mau. Kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Banyak orang ngakunya sih kenal Tuhan, ngakunya cinta Tuhan, tapi reaksinya tidak mencerminkan orang cinta Tuhan. Akhirnya apa? Kacau, ngadepi persoalan babak belur, jadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Hari ini masih ada pengharapan di dalam Kristus. Semakin kamu kenal Tuhan, kamu tahu siapa Tuhan yang kamu sembah siang dan malam. Dia tidak akan membiarkan hidup kita menderita, babak belur, kacau, panik, stres, bingung. Tuhan memberikan kelegaan. Di ayat yang ke-6 perhatikan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ada proteksi. Tuhan tidak biarkan kita itu menderita. Tuhan jagain supaya kita menjadi orang-orang yang didapatin hidup menyenangkan hati Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang, hidup kita memberkatin banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kita. Hari ini kau sedang bergumul, bagus kalau kau sedang bergumul. Tuhan lagi ngetes hatimu, sungguh mencintai dia apa enggak? Reaksimu ngapain? Waktu kamu sedang bergumul, reaksimu ngapain? Kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, kejar Tuhan sungguh-sungguh, pengen ngalami Tuhan, atau kamu mulai merengek, nangis, menggerutu, atau ngomel? Semakin kamu merengek, semakin kamu menggerutu, semakin kamu ngomel, lama perjalanan hidupmu. Justru hari ini kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Allah yang menyertai kita. Dia pembela kita, Dia penjaga kita, Dia akan memproteksi kita, dan Tuhan yang akan memberkatin kita kemanapun kita pergi. Coba sekarang buka di Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal yang ke-28. Isinya apa? Mulai ayat pertama. Judulnya saja sudah menarik, berkat loh. Kita harus menikmati berkat Tuhan. Bagaimana caranya? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat ini, mulai pasal 28 ini mulai terutama ayat 1 sampai ayat yang ke 14 itu isinya berkat. Itu bagian orang percaya. Kalau orang itu menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya ayat ini, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Bapak Ibu mesti baca semuanya sampai ayat yang 14. Isinya berkat semuanya. Berkat semuanya. Ini menjadi bagian milik kita loh. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan. Kalau kita hidup
mengikuti seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Dengar firman dan dilakukannya. Banyak orang rajin dengerin firman, tapi nggak melakukannya. Tahu firman sih, tapi praktek hidupnya ngaco. Tahu firman sih, praktek hidupnya jadi batu sandungan. Sok pinter, sok bener, tapi padahal kelakuannya busuk dan jahat. Waktu kena masalah, kena persoalan, marah, histeris, panik. Membuktikan bahwa dia ngerti firman tapi nggak menghidupin firman. Kita harus ngerti firman dan melakukannya. Akhirnya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang 14. Coba lihat di ayat yang ke-15 isinya apa? Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke berapa ini? Kita cek ayat yang ke-68. Isinya adalah kutuk. Kutuknya lebih banyak. Kenapa kutuknya lebih banyak? Ternyata Tuhan mau hidup kita ini takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi ayat yang ke-15 ngomong, jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Artinya, kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau buka celah. Akhirnya setan bisa ambil keuntungan di dalamnya dan menjerat kita, menyeret kita jatuh di dalam dosa. Tuhan tidak akan di pihak kita kalau kita ini sedang berdosa, sedang melakukan dosa, hidup dalam kenajisan. Kecuali kamu bertobat, balik kepada Tuhan, baru engkau berada di pihak Tuhan. Kalau hari ini sudah hidupnya melarat, miskin, menderita, utang banyak, malas kerja, tapi melakukan dosa dan pelanggaran, ya bertobat loh. Kalau udah kayak begitu, pastikan posisi kita itu benar di hadapan Tuhan, nggak di dalam posisi najis, melakukan kesalahan, dan tidak mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam kenajisan, ya pasti hidupmu nggak akan dipulihkan Tuhan. Pastikan hari ini, kalau engkau sedang bergumul, sedang mengalami hal yang sulit, hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Hatimu harus benar di hadapan Tuhan. Dengar firman dan praktek firman dan lakukan. Kalau hari ini engkau sudah mendengar firman tapi kamu nggak melakukannya, tak malah kamu berlaku jahat, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, engkau nggak akan terima berkat. Kau malah terima kutuk. Kutuk ayatnya lebih banyak. Ayat 15 sampai 68. Berkat hanya ayat 1 sampai 14. Kalau kita didapati melanggar firman Tuhan, kita akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Hari ini kita harus benar-benar menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan pasti buka jalan atas hidupmu. Engkau sedang bergumul, engkau sedang stres, engkau sedang panik, dikejar-kejar utang, dikejar-kejar debt collector. Tuhan sanggup buat jalan. Selama posisimu benar di hadapannya. Mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Loh Pak, saya ini sudah doa loh Pak. Belum dijawab Tuhan. Saya sudah puasa. Saya sudah sabatikal. Saya sudah melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Belum terjadi terobosan. Jalan terus saja sama Tuhan. Tuhan sedang ngurusin hatimu. Tuhan gak akan biarkan kamu keleleran. Tuhan pernah tolong bangsa Israel. Tuhan pernah tolong saya. Tuhan pernah tolong orang lain dan Tuhan akan bertolong hidupmu. Tuhan yang sama yang kita sembah dalam nama Yesus. Tuhan pembuat mujizat. Tuhan sanggup melepaskan hidupmu dari jerat, tekanan, dosa atau apapun juga. Tuhan sanggup membawakan hidupmu dalam kelimpahan. Coba sekarang kita buka di Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ayat yang sangat terkenal sekali. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di terjemahan lain dikatakan supaya kita bisa menikmati kelimpahan itu di dalam Tuhan. Amin. Enjoy jalan sama Tuhan. Nikmatin prosesmu bersama Tuhan. Tuhan penjaga kita tidak akan terlelap. Dia memperhatikan kita. Dia akan menuntun kita. Di ayat yang lain, Tuhan adalah gembalaku, dia akan menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Di Mazmur 23, di ayat yang terakhir, dia memberikan hidangan di hadapan lawanku.
Ada janji Tuhan. Nikmatin Tuhan. Nikmatin jalan sama Tuhan hari ini. Pastikan posisimu benar di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan sungguh-sungguh dengan caranya dia. Dia akan buka jalan, dia akan bikin breakthrough, dia akan bikin terobosan, hidupmu akan menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, dan engkau akan mengalami sesuatu yang ajaib di dalam Tuhan. Amin. Never give up. Jangan menyerah. Kejar Tuhan. Cari Tuhan. Senangin hati Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dalam kedahsyatannya. Membela kita, memberkati kita, menuntun hidup kita. Dan namanya semakin dahsyat, ditinggikan dan dimuliakan. Dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam anak cucu kita pun akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Jangan stres, jangan bingung, jangan panik, kita berdoa. Ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya penjaga kami tidak pernah terlelap. Dia menjagain kami, dia memproteksi kami, dia melindungi kami. Dia tidak pernah membiarkan kami keleleran, melarat, miskin, dan menderita. Dia akan topang kami. Kami mau dalam posisi benar di hadapan, berdiri di hadapan-Mu dengan posisi yang benar. Melakukan firman-Mu, bukan orang yang hidup menentang firman-Mu. Kami berada dalam oposisi yang benar, dikuduskan, disucikan, bukan kami hidup dalam najis dan kekotoran dan kepalsuan. Terima kasih Tuhan, bahwa terus jagain hati kami terus, supaya kami tetap berjalan dalam ketepatan ilahi. Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel, terpatri, terpahat dalam loh batin kami, firman menjadi kehidupan. Terus pimpin kami berjalan dalam ketepatan ilahi. Berjalan seperti yang Kau mau. Mampu berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun. Kami tahu tongkat dan gada Tuhan menyertai kami, menuntun kami. Ada jalan keluar di masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, syukur kepadamu. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit oleh bilur Yesus, dari Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.